Tulang adalah struktur terbesar di seluruh tubuh kita dan jumlahnya ada 206 ruas. Saat kita baru lahir, tulang kita ada 300, tapi seiring waktu, sebagiannya mulai menyatu seperti tulang tengkorak kita. Proses pertumbuhan manusia nggak terlepas dari peranan tulang. Di ujung tulang kaki dan tangan kita terdapat pelat pertumbuhan. Dan selama kondisinya masih ngebuka, tubuh kita akan terus tumbuh. Tulang di kaki kita ada 26 ruas, sedangkan di bagian tangan ada 54. Tulang terpanjang dan terkuat di seluruh tubuh kita adalah tulang paha. Tulang ini memanjang dari lutut sampai pinggul, sedangkan yang terkecil adalah tulang sanggurdi di telinga tengah. Tulang mampu menopang struktur tubuh dan melindungi organ vital manusia. Tapi nggak cuma itu aja. Nah, kalau gitu kita amati sistem kerangka manusia yuk untuk nyari tahu fungsi sumsum tulang dan proses di dalamnya. Tulang kita memang kelihatan padat dan cukup keras, tapi kepadatannya nggak sama. Tulang kita terdiri dari dua jenis, yaitu tulang kompak dan tulang trabekular. Tulang kompak atau kortikal lebih keras dan padat, jumlahnya sekitar 80% dari total kerangka kita, dan umumnya berfungsi sebagai pemberi struktur tubuh. Ada juga tulang trabekular yang lebih lunak serta kenyal, lokasinya ada di dalam tulang besar atau di sela-sela tulang rusuk, tengkorak, dan panggul. Meski nggak begitu padat, tulang ini masih cukup keras untuk melindungi tubuh kita. Tulang kompak memang lebih padat, tapi kepadatannya juga beragam, terutama di area tulang panjang. Sebagian besar anggota gerak kita tersusun atas tulang kompak, salah satunya yaitu tulang humerus yang terdapat pada lengan. Bagian ujung tulang panjang dinamakan dengan epifisis, dan di bagian ini tulang kompaknya sangat tipis. Jadi semakin ke tengah, tulangnya semakin tebal. Jaringan padat di area ini berfungsi seperti lapisan penutup permukaan tulang yang membantu proses pertumbuhan. Di situ juga ada banyak ujung saraf, termasuk juga reseptor rasa sakit dan pembuluh darah. Sel tulang berfungsi menjaga kualitas permukaan luar tulang dan turut serta dalam perawatan rutinnya. Kalau tulangmu patah sampai periosteumnya robek, jaringan ini akan memicu sebagian besar sensasi nyut-nyutanmu. Nah, kalau tulang kompak ini kita lubangi, kita akan tahu ketebalannya. Dan ternyata bagian dalamnya nggak begitu tebal. Inilah yang disebut dengan rongga meduler dan letaknya di bagian tengah tulang. Bagian berongga ini mampu mengurangi massa tulang kita dan di situ juga ada sumsum tulang. Material lunak ini terdiri dari serpihan tulang kecil yang berbentuk mirip jarum. Semua serpihan tulangnya juga ngebentuk struktur mirip sarang lebah. Sumsum tulang mengandung sel punca yang bisa berubah menjadi sel lain pembentuk tubuh. Selain ada di seluruh tubuh, sel punca juga terkandung dalam sumsum tulang. Sumsum tulang kita terdiri dari dua jenis, yaitu sumsum kuning dan merah. Sumsum merah mengandung sel punca darah dan sekitar 200 miliarnya berubah menjadi sel darah lain setiap hari. Pada kebanyakan mamalia, darah dihasilkan di sumsum tulang. Selain menghasilkan sel darah baru, sumsum tulang juga bersinergi dengan limpa dan hati saat perlu ngehancurin sel darah merah tua yang sudah nggak diperlukan lagi. Kebanyakan sumsum kuning terbuat dari lemak. Sumsum ini mengandung sel punca yang bisa berubah menjadi lemak, sel tulang, atau tulang rawan. Umumnya, sumsum tulang bertugas memproduksi sel otak dan jantung kita. Dan manusia rata-rata punya sekitar 2,6 kg sumsum tulang di dalam tubuh. Sumsum merah terdapat di tulang panjang, tulang belikat, dan tengkorak, dan lama-kelamaan sumsum ini akan terkonsentrasi di tulang datar dan tulang panjang seperti tengkorak, tulang rusuk, tulang pinggul, dan tulang belakang. Sumsum merah juga bisa ditemukan di sela-sela trabekula alias bagian dalam tulang berongga. Bentuknya kelihatan acak kan? Padahal sebetulnya sih enggak. Struktur kecilnya ini mengarah ke area penekanan tulang yang berlangsung setiap hari. Jadi, semua hal dan aktivitas yang biasa kamu lakukan bisa mempengaruhi trabekulamu. Bagian ini bisa membangun, mengubah, dan ngebentuk struktur tubuh kita. Tapi kalau sumsum kuning terdapat di rongga tulang kompak yang tadi udah kita lihat. Saat jumlah sumsum merah kita bertambah, sumsum kuningnya akan berkurang, jadi cara kerjanya saling berlawanan. Seumur hidup, rasio sumsum merah dan sumsum kuning di tubuh kita nggak akan sama. Awalnya, sumsum merah cuma terdapat di rongga tulang, kemudian saat kita berumur 5 tahun, sumsum kuning mulai menggantikan sebagian sumsum merah.
Dan saat kita kehilangan banyak darah, sumsum kuning bisa diubah menjadi sumsum merah supaya tubuh kita bisa memproduksi sel darah yang cukup sebagai kompensasi. Karena sumsum kuning juga menyimpan lemak, tubuh bisa memanfaatkannya sebagai cadangan energi darurat saat kita kelaparan. Warna sumsum merah dihasilkan dari hemoglobin. Protein ini juga terdapat pada sel darah merah dan tugasnya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh melalui berbagai organ dan jaringan. Hemoglobin juga mengangkut karbon dioksida dari jaringan dan organ tubuh menuju paru-paru. Sumsum kuning punya warna yang sangat khas karena mengandung pigmen khusus yang terdapat pada tetesan lemak jaringan. Pigmen ini memberi warna merah, kuning cerah, dan oranye pada buah-buahan, sayuran, dan tanaman. Tapi di dalam tubuh manusia, fungsinya sebagai antioksidan. Sumsum merah terdiri dari sel aktif yang terus bertambah untuk menghasilkan sel darah baru. Tapi sumsum kuning mengandung sel yang gak aktif. Jadi tubuh kita terus-terusan ngebentuk dan memperbaiki selnya, bahkan prosesnya gak cuma terjadi di sumsum tulang. Tulang kita juga termasuk jaringan hidup loh. Kolagen di dalamnya akan terus terbentuk sehingga tiap 10 tahun sekali kita akan punya kerangka baru. Bagian tubuh lain juga terus beregenerasi tapi lajunya bervariasi. Sel hati beregenerasi tiap 300-an hari sekali dan sel penyimpan lemak terus berganti tiap 10 tahun sekali. Rambut dan kuku kita juga terus tumbuh. Sel kulit beregenerasi tiap 27 hari sekali. Dan saat kulit beregenerasi, kita kehilangan sekitar 35 kg sel. Bahkan sebagian besarnya berbentuk serpihan kecil dan serpihan inilah yang kemudian akan mengotori seisi rumahmu. Neuron hipokampus beregenerasi tiap 20-30 tahun. Hipokampus berperan penting dalam pembentukan memori baru. Setelah ngebentuk memori, bagian otak ini akan menata dan menyimpannya di tempat yang sesuai. Hipokampus juga memadukan sejumlah sensasi dan emosi supaya kita bisa menghubungkannya dengan memori yang terbentuk. Aroma tertentu juga bisa membangkitkan memori loh. Makanya kamu bisa bernostalgia ke acara liburan atau piknik bareng keluarga yang telah lama berlalu. Umumnya, regenerasi terjadi di kalangan hewan, tapi prosesnya bisa beragam. Saat ketakutan, tokek akan mutusin ekornya kemudian menggantinya dengan ekor baru. Laba-laba akan numbuhin kaki baru kalau salah satu kakinya patah atau jatuh. Rusa juga bisa ngelepas dan numbuhin tanduknya setiap tahun. Dan itu baru contoh kecilnya aja loh. Kelinci bisa numbuhin sebagian daun telinganya saat diperlukan. Kelelawar juga mampu meregenerasi sebagian sayapnya. Tikus kecil ini bisa meregenerasi kulitnya dan memperbaiki lubang di telinganya sendiri cuma dalam waktu yang relatif singkat. Bintang laut ini juga bisa meregenerasi alat gerak hingga seluruh tubuhnya. Bahkan hewan berkaki 5 ini masih bisa beregenerasi meski kakinya tinggal 1. Asalkan cincin saraf pusatnya masih utuh, bintang laut tetap bisa hidup normal.